Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Siswa atas nama Alia, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Alia. Puji syukur kehadirat Tuhan masih diberi kekuatan, kesempatan, sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita untuk tetap belajar lebih fokus lagi. Saya ingatkan terlebih dahulu agar bagi kalian yang belum mengisi daftar hadirnya sudah ada, saya bagikan ke grup. Silakan diisi. Baik, Pak. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, puisi. Kalau yang lalu kita belajar tentang pengertian puisi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih tetap puisi, tetapi bahasannya berbeda. Kalau yang lalu unsur intrinsik dan ekstrinsik, hari ini kita akan pelajari tema, rasa, dan nada dalam puisi. Jadi saya akan terlebih dahulu memutarkan kalian video tentang puisi, lalu kita lihat unsur-unsur apa saja yang ada di dalam puisi itu. Sebelumnya, tentu teman-teman masih bisa jelaskan saya paling tidak gambaran umumnya. Apa kemarin itu, apa-apa saja yang termasuk unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebutkan subjudulnya saja, misal di intrinsik itu ada ini, dan ini, Pak Guru. Aditya Nanda Purnima, silakan. Baik, Pak. Kalau di unsur fisik itu contohnya diksi, Pak. Unsur fisik ya. Jadi salah satunya fisik. ada. Ya, Pak. Salah satunya ada diksi atau pilihan kata yang digunakan penulis puisi. Kalau unsur batin ya. Amanat, Pak. Ada apa? Amanat. Ada amanat. Baik, sejujurnya pembelajaran kita hari ini tidak jauh berbeda dengan unsur batin, atau di dalam teori lain disebutkan ini unsur ekstrinsik, yaitu tema, nada, dan suasana dalam puisi. Kalau kemarin kita analisis ada tema, ada amanat, ada pesan penyair, kali ini juga begitu, hanya pokok bahasannya agak sedikit berbeda. Kita masih tetap akan membahas tema, tetapi ada tambahan nada dan suasana dalam puisi. Baik, untuk memicu semangat kalian, memantik motivasi belajar kalian hari ini, saya akan memutarkan kalian sebuah video pembacaan puisi. Mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik. Irianto Ibrahim. Perjamuan. Berapa luka yang kau minta? Sedanau darah atau secangkir nestapa? Di dada
Sesayat jantungku sudah kuidang di meja makan. Kutambahkan air mata setia, penyedap rasa dan aroma kesukaan. Apa kau minta juga mimpiku? Sekerat angan yang kusimpan di bawah bantal, tempat kubaringkan kepalaku yang sudah kosong. Sebab katamu, dendeng otaklah yang paling kau gemari. Berapa ida lagi yang kau perlu? Sepasang paru atau sumsum tulang belakang sebagai sop yang kau didihkan sepanjang hari, sepanjang jalan pulang yang sudah kulupa alamatnya. Kumohon, jangan lidahku, jangan ambil lidahku, sebab ia menerjemahkan tetap dalam dadaku. Coba-coba menganalisis puisi sederhana dulu. Kira-kira tadi itu temanya apa? Atau mungkin pertanyaan tema terlalu sulit. Suasana yang ada dalam video pembacaan puisi tadi menggambarkan suasana apa itu? Harukah, marahkah, jengkelkah, romantiskah? Coba disebutkan, kemudian sebutkan juga alasannya mengapa demikian. Adik-adik ada yang bisa beritahu saya suasana yang tadi itu, suasana puisi tadi itu menggambarkan suasana apa? Di dalam puisi tadi tentu memiliki temanya apa, kemudian memiliki nada itu dibacakan dengan nada yang seperti apa, dan suasana. Mungkin kalian masih susah menebak, saya mau sebut nada ini, jangan sampai nada itu tidak ada dalam teori. Baik, supaya pembelajaran kita bisa lancar, kalian juga ada modal untuk menjawab, modal pengetahuan tentunya. Saya akan menyajikan materi dulu, mohon disimak dengan seksama. Ini materinya, mohon disimak dengan seksama. Materi ini juga sudah saya bagikan ke dalam grup WA kalian. Jika ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya, silakan kalian tanyakan. Baik, kemarin kita sudah sepakati bahwa tema itu adalah gagasan pokok yang dikirim atau dituliskan oleh penulis melalui puisinya. Nah, tema-tema itu di dalam buku konsep dasar kesusastraan karya Rian Damariswara, tema puisi itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tema ketuhanan, kemanusiaan, patriotik, percintaan, dan demokrasi. Jika kita hubungkan dengan puisi yang pertama tadi, kita kemungkinan akan cenderung memilih, oh berarti yang tadi itu temanya percintaan. Kemudian ini yang agak banyak pembahasannya, nada. Nada itu adalah sikap penyair terhadap pembaca. Jadi sikap penyair ke kita itu yang membaca puisi
atau yang mendengarkan dapat kita tahu melalui nada pembaca puisinya. Misal, ada yang disebut dengan nada melankolik. Nada ini adalah nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedang sedih. Tekanan suara lebih rendah dan perlahan serta sesuai untuk puisi yang bertemakan penderitaan, kehampaan, dan kerinduan. Jika dikaitkan dengan yang tadi, teori tema, maka tema ini dalam sub bagian yang lebih besar, temanya adalah percintaan. Kemudian ada nada pembacaan puisi yang romantik, menggambarkan suasana hati yang tenang dan menyenangkan. Tekanan suara agak tinggi dan diselangi oleh tekanan suara rendah dan perlahan. Pembacaan yang seperti ini sesuai untuk puisi yang bertemakan peristiwa indah dan menggembirakan. Itu yang romantik. Kemudian ada nada patriotik yang menggambarkan suasana hati penuh semangat. Tekanan suara lebih tinggi, pantas, atau cepat. Sesuai untuk puisi yang bertemakan perjuangan, bercita-cita tinggi, besar, dan mulia. Puisi-puisi Hairil Anwar kebanyakan akan bernada patriotik. Ini kebanyakan, tapi tidak semua. Ketika kita membaca puisi Hairil yang berjudul Antara Karawang Bekasi, kemudian kita bandingkan dengan puisi Sia-sia, tentu ini nadanya pasti berbeda. Memang dari sejarah penciptaan puisinya juga sudah berbeda. Kemudian ada yang dibacakan dengan nada sinis, menggambarkan suasana hati yang kurang senang. Tekanan suara agak rendah dan perlahan, yaitu bersesuaian dengan puisi yang bertemakan hal-hal yang tidak disukai atau kurang disetujui. Kemudian ada nada protes. Nada protes ini menggambarkan suasana hati yang penuh pertentangan atau pemberontakan. Tekanan suara lebih tinggi dan pantang. Suara untuk puisi yang bertemakan ketidakadilan dan ketajaman cocok dibacakan dengan nada protes. Jadi kalau kita membaca puisi-puisi W.S. Rendra, aku tulis pamflet ini misalnya, itu kemungkinan besar kita cenderung akan memilih puisi ini dibacakan dengan nada protes. Selanjutnya ada suasana. Suasana ini adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nah, suasana ini identik dengan perasaan pembacanya atau perasaan pendengarnya. Jika dihubungkan dengan yang tadi, maka rasa yang seperti apa yang ditunjukkan oleh pembaca puisi yang tadi, itu pula yang menggambarkan suasananya. Misal, suasana yang dia bawakan tadi, karena mungkin lagi dia bawakan di kafe, kemudian puisinya juga puisi percintaan, tetapi rada-rada getir nadanya, rada-rada sakit hati, temanya tetap percintaan, kemudian nadanya nada melankolik misalnya kita pilih, maka perasaan yang dapat kita ambil adalah suasananya misal tenang, atau ada kata-kata baru seperti kata galau. Tidak apa-apa, itu kita ungkapkan saja. Baik, sampai di sini adik-adik, apakah ada pertanyaan atau butuh sesuatu yang ingin dikonfirmasi sebelum kita melaju ke tahap selanjutnya, yaitu menganalisis puisi yang kedua? Baik, jika tidak ada, kali ini kita memasuki ke tugas. Baik, saya akan menyajikan
puisinya dulu. Puisi ini sudah saya bagikan ke grup WA-nya kalian juga masing-masing. Itu tinggal dianalisis saja. Ditentukan apa temanya, nadanya, dan suasananya. Tetapi akan lebih baik jika puisi itu tidak hanya dibaca tetapi juga didengarkan. Puisi ini berjudul Jembatan, karya Sutarji Kalsumbahri, dibawakan atau dibacakan oleh Frans Patadungan. Beliau sama seperti puisi pertama tadi yang dibawakan oleh Aulia Indah Hapsari, adalah pembaca puisi asal Sulawesi Tenggara yang ketika ada event, ada lomba, ada kompetisi tentang pembacaan puisi, maka kemungkinan besar mereka akan berangkat mewakili Sulawesi Tenggara. Silakan didengar baik-baik puisinya adik-adik sambil dianalisis apa temanya, nadanya, dan suasananya apa. Jembatan, Sutarji Kalsumbahri. Sedalam-dalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam teduh pekewu, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta. Wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, melengking, melolong dan mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh beda di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tetapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam pada pucuk tulang kersang dan otot linu mengerang, mereka pancangkan koyak-moyak bendera hati di pijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis tak mampu mengucap ibaratnya. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi. Padamu negeri air mata kami. Itu tadi puisi yang didengarkan. Jika kalian masih mengalami beberapa hal yang perlu diperjelas kembali, puisi yang tertulis juga sudah saya bagikan ke grup kalian.
Silakan dianalisis, saya beri waktu 30 menit. Jadi dalam perjalanan ke 30 menit ini, jika dalam perjalanannya itu di menit ke-15, 20, 23, sebelum di angka 30 menit itu, kalian sudah selesai, langsung mengangkat tangan saja, langsung berbicara saja di room meeting ini bahwa saya sudah selesai, Pak. Langsung disampaikan pula apa hasil analisisnya. Baik, sekarang pukul 13:42, maka jika ini kita ulur ke 30 menit berikutnya, maka berakhir pada pukul 14:13. Silakan adik-adik, langsung saja kalian menganalisis puisi Jembatan karya Sutarji Kalsum Bahri yang sudah diperdengarkan tadi. Waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Saya, Pak. Oh, Aditya Nanda Purnima sudah selesai? Iya, Pak. Kan langsung disampaikan saja ya, Pak. Oh iya, baik. Silakan disampaikan. Teman-temannya tolong perhatikan, nanti saya beri kesempatan untuk untuk mengomentari tampilan dari hasil analisis yang disampaikan oleh Aditya Nanda Purnima. Silakan Aditya. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap puisi yang berjudul Jembatan, ini temanya ini patriot, Pak. Patriot. Karena kayak apa ya? Kayak menuju ke bangsa gitu, Pak. Baik. Patriot. Iya. Mengarah ke bangsa Indonesia. Baik, baik. Lanjut. Terus untuk nada yang digunakan itu nada melankolik. Karena apa ya? Kayak menggambarkan suasana hati yang sedih, Pak. Tekanan suaranya rendah. Baik, lanjut ke suasana. Dan kalau suasananya kesedihan, Pak. Sedih ya. Suasananya sedih. Baik, terima kasih Aditya Nanda. Teman-teman yang lain, jika ada yang perlu ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan Aditya, silakan dikomentari. Misal, oh sudah bagus Pak, hanya mungkin saya melihat dari sisi yang lain. Kalau saya relatif mirip, memang hanya di bagian suasana saya lebih memilih suasananya ini. Silakan dikomentari tampilan Aditya Nanda. Ayo teman-teman, atau saya langsung menunjuk saja ya. Baik, karena belum ada Najwa Nazahwa. Silakan komentari tampilan Aditya Nanda Purnima. Apa yang sama mungkin atau ada yang berbeda dengan hasil analisisnya Najwa? Silakan disampaikan. Najwa. Belum pipa, lagi sedikit. Baik, saya cari yang lain lagi. Nirmala. Sama Pak, belum. Belum juga. Lisa Aprilianti. Kalau temanya Pak Guru, saya beda dari Aditya Nanda. Kalau temanya tema apa menurut Lisa? Tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan. Ya. Alasannya apa, Lisa? Karena tadi ada ya apa tentang Silakan disampaikan saja, berani menyampaikan pendapatnya.
Silakan, tidak apa-apa. Tentang menyampaikan Pak Guru, isyarat begitu dengan Menyampaikan apa? Suaranya kurang kedengaran. Lisa, iya Pak Guru. tadi bisa diperjelas dulu, diulang. Menyampaikan apa tadi? Makanya dipilih ke tema kemanusiaan. Maaf Pak Guru, salah. Temanya demokrasi. Oh, demokrasi. Iya, membahas tentang bangsa. Membahas tentang bangsa. Baik. Terima kasih, Lisa. Selanjutnya, Mita Safira. Belum Pak, sementara di kerja. Belum. Alia, Beda tema Pak. temanya menurut Alia apa? Temanya pada puisi ini yaitu permasalahan Indonesia. Permasalahan di Indonesia ya. Masalah apa itu? Masalah apa? Pada bait pertama yang ditemukan adalah mengenai puisi, sajak dan kata-kata yang dipakai oleh penyair pada masa Sutarji menulis Jembatan, yaitu sedalam-dalamnya sajak takkan mampu menampung air mata. Saya memaknai sepangkal bait ini menjelaskan bahwa tidak ada kata pada sajak yang bisa menggambarkan air mata yang merupakan duka bangsa Indonesia. Suasananya mungkin menyedihkan, tapi masing-masing penyair memiliki perasaan atau feeling yang berbeda-beda, Pak. Baik, berarti ada dua perbedaan ya. Yang pertama pemilihan tema dan alasannya. Kemudian ada perbedaan juga pada bagian alasan mengapa puisi ini sedih. Selanjutnya, baik adik-adik sekalian, tadi yang ditampilkan, saya kembali ke Najwa dulu, mungkin sudah selesai nih. Najwa Nazahwa sudah selesai. Berbeda Pak menurutku dengan nadanya. Ya, kalau nada menurut Najwa seperti apa nadanya itu? Menurutku nadanya nada melankolik, yang berupa nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedih. Tekanan suara lebih rendah, perlahan, serta sesuai puisi yang bertemakan penderitaan, kehampaan, dan kerinduan. Wah, baik, terima kasih Najwa Nazahwa. Perbedaannya ada pada bagian nada. Ini jawabannya lebih variatif ini, lebih bagus. Mita Safira, ada jawaban yang lain? Nirmala yang belum. Nirmala. Ya Pak, tunggu masih sedikit. Baik. Nanti disimpan dulu pertanyaannya, biar saya komentari dulu tampilan yang lain. Kalau sudah selesai, nanti saya beri kesempatan kembali ke Nirmala untuk menyampaikan. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, dimulai dari Aditya Nanda sampai ke Najwa Nazahwa, semuanya sudah baik, sudah mengena. Juga kalian mampu menyebutkan alasannya apa, mengapa harus begitu. Nah, teman-teman tidak perlu heran, kok kenapa ini kita punya jawaban beda-beda. Yang mana yang benar ini? Nah, tidak perlu heran seperti itu. Kekayaan sastra memang ada pada titik itunya. Di dalam teori analisis ini disebut resepsi sastra. Jadi pemaknaan sebuah karya sastra itu tergantung pada sudut pandang pembacanya atau pendengarnya kalau sastranya dibacakan. Nah, tadi apa yang sudah kalian sampaikan itu sudah benar dan mengena semua. Hanya memang ada beberapa yang perlu kita tarik benang merahnya sehingga perbedaan kita tidak terlalu jauh. Karena tujuan akhir dari pembelajaran seperti ini, ketika nanti saat masuk misal di asesmen grade
asesmen nasional sekarang berubah namanya. Dulu dalam perencanaannya itu asesmen kompetensi minimum, sekarang menjadi asesmen nasional, pengganti ujian nasional. Kalau kita ketemu soal yang seperti ini, bagaimana? Karena soal yang disajikan itu pilihan ganda, biasanya yang benar hanya satu. Nah, menghadapi soal yang seperti itu, memang kita harus tarik benang merah dari puisi ini. Ini lebih dekat dengan teori yang mana? Misal, temanya tadi tema tentang, kita ngambil contoh tadi sudah disebutkan, ada yang menyebut temanya patriotik, ada yang menyebut tentang kesedihan, karena memang sedalam-dalam sajak dan tulisan apapun yang ada di dunia ini tidak mampu menceritakan air mata atau tidak mampu juga menghilangkan kesedihan bangsa. Nah, ini temanya tema apa? Jadi kalau saya menganalisis puisi ini dari awal sampai akhir, tentu saya akan memilih temanya itu tema kemanusiaan. Mengapa begitu? Nah, di dalam puisi ini bangsa yang dimaksud adalah kita semua yang saat ini cenderung saling menyalahkan, bukan saling menumbuhkan, cenderung saling adu tengkar, adu komentar daripada adu prestasi. Intinya keadaan bangsa saat ini yang mudah sekali dipecah persatuannya, ini yang ingin disampaikan oleh Sutarji. Itu menurut saya, gagasannya adalah itu. Tapi apa yang kalian sampaikan tadi sudah beralasan. Kemudian nada, ini nadanya nada apa? Tadi ada pilihan melankolik, ada patriot. Kalau saya juga mungkin akan memilih nadanya melankolik. Ini menggambarkan kesedihan yang dibacakan dengan nada rendah, syahdu, tetapi tetap mengena juga di hati kita. Kok puisi ini sedih? Nah, karena menggambarkan kesedihan itu, maka suasana yang ingin ditampilkan oleh penyair adalah sedih. Karena melihat persatuan bangsa yang saat ini mudah sekali terpecah. Padahal jembatan-jembatan menghubungkan kota-kota yang ada, itu untuk mempersatukan, bukan untuk menjauhkan jarak di antara kita. Antara suku yang A dan suku yang B, antara daerah A ke daerah B. Seharusnya kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Banyak perbedaan memang di antara kita, tetapi perbedaan ini di dalam konteks NKRI kita semua adalah satu. Perbedaan ini mari kita jadikan sebagai rahmat yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa, sudah memberikan kita kekayaan yang luar biasa dari segi kultur, agama, budaya, suku, ras, dan ini semua harusnya kita tetap pertahankan dengan cara kita tidak boleh mudah terpecah belah oleh adu domba yang dilakukan, baik itu tetangga, baik itu orang yang jengkel dengan kita, atau istilah-istilah kekiniannya disebut haters misal, atau pembenci yang memang dasarnya meskipun kita sudah benar akan dicarikan cara supaya kita salah. Apalagi adu domba yang dilakukan oleh bangsa lain. Kita tidak boleh terpecah. Karena jika itu terjadi, saya yakin kita juga akan mengalami suasana yang sedih melihat persatuan bangsa ini yang sekarang mudah-mudahan yang jauh bisa lebih dekat, yang sudah dekat bisa tetap melekat, dipertahankan lewat karya-karya penyair-penyair kita sudah menyampaikan gagasan-gagasan yang keren. Tapi sebelum itu, tadi ada Nirmala. Nirmala, bagaimana jawabanmu? Apakah beda-beda tipis dengan jawaban teman-teman yang lain? Atau bedanya jauh? Kalau bedanya jauh, bedanya tipis, apa? Di mana perbedaannya? Menurut saya,
Berbeda cuma di tema, Pak. Apa temanya? Menurut saya kemerdekaan. Baik, kemerdekaannya. Alasannya? Karena menceritakan sebuah perjalanan yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik. Jadi dalam menganalisis Nirmala melihat ada sesuatu yang lain dalam puisi ini. Ini sepertinya menggambarkan perjuangan bangsa sebelum merdeka, begitu ya? Jadi begini, saya ulangi, pada dasarnya analisis puisi memang jarang ada yang, misal kita ini ada bertujuh, saat mendengarkan puisi yang satu, jarang menimbulkan persepsi yang cuma satu. Memang akan menimbulkan banyak persepsi. Tetapi kita harus menghubungkan dengan dasar-dasar yang ada. Sebelumnya tadi sudah ada beberapa konsep yang saya bagikan, itu dihubungkan. Terima kasih juga kepada Nirmala yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Apalagi Nirmala menyampaikan ini saat saya sudah menyampaikan pendapat saya. Jadi memang kita harus menjadi orang yang tidak takut salah, tidak takut berbeda, meskipun kita berbeda dengan guru sekalipun. Baik, sebelum kita ke tahap selanjutnya, saya beri apresiasi dulu. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berani membacakan hasil analisisnya. Selanjutnya, apakah saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada adik-adik sekalian untuk menyelaraskan ingatan kita. Saya ingin bertanya, hari ini pelajaran yang sudah kita lewati itu pelajaran tentang apa? Ya, Pak Guru. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Lisa? Menganalisis puisi, Pak Guru. Menganalisis puisi. Apa yang dianalisis? Apanya? Temanya nada dan suasana. Baik, tema, nada, dan suasana. Selanjutnya Ya, ini Pak. kita sudah memasuki babak akhir. Saya ingin kita melakukan refleksi bersama-sama apa yang kurang dari pembelajaran kita hari ini dan apa-apa kelebihan yang bisa kita bawa pulang. Mungkin ada yang berani menyampaikan. Kalau kurang sih enggak ada, Pak. Hanya masalah jaringan. Kurangnya. Baik, masalah jaringannya. Kalau kelebihannya kira-kira yang bisa supaya kita bisa adopsi pada pembelajaran selanjutnya. Kalau kelebihannya itu asik, Pak, belajarnya. Baik, ini Bosan, asik. baik. Terima kasih Aditya Nanda Purnima. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Jika tidak ada, memang ini kendala jaringan, kendala kita semua. Tentu kita berharap mudah-mudahan jaringan di daerah kita juga bisa berangsur baik. Kemudian berikutnya, terima kasih kalian sudah hadir. Nanti akan ada tugas yang saya kirim di grup kalian. Namanya itu latihan kerja peserta didik atau LKPD. LKPD yang saya kirim ini, selain yang tadi sudah kalian kerjakan, ini berisi puisi yang berbeda. Judulnya Selamat Pagi Indonesia dari Sapardi. Silakan kalian analisis. Nanti diserahkan ke saya atau dikirim melalui WA pribadi saja. Baik, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada Nirmala untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan Nirmala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nirmala. Baik adik-adik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.